Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi integrasi ilmu dalam Islam. Ilmu pengetahuan umum atau sains berkembang pesat, sedangkan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran, yang pada akhirnya muncullah dikotomi antara dua bidang ilmu tersebut. Dalam tata konsep ideal, Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran sempurna, komprehensif, dan universal. Menurut penafsir sebagai cendekiawan Muslim, ajaran Islam membuat semua sistem ilmu pengetahuan tidak ada dikotomi dalam sistem keilmuan Islam. Dikotomi ilmu ke dalam ilmu agama dan non-agama sebenarnya bukan hal baru. Islam telah memiliki tradisi dikotomi sejak dulu. Dan inilah beberapa problem yang timbul dikotomi yang ketat antara ilmu umum dan ilmu agama dalam upaya pengintegrasian ilmu yang nantinya akan kami bahas dalam tulisan ini. 1. Pokok masalah dalam dikotomi ilmu. Perdebatan dikotomi ilmu melahirkan pertentangan antara dua kelompok, yaitu berdasarkan argumen epistemologi. Ilmu pengetahuan antropologis dinyatakan bersumber dari ilmu manusia yang berciri khas akal atau rasio, sedangkan pengetahuan berkonsentrasi dinyatakan bersumber dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuan. Maka terbentuklah pertentangan antara wahyu dan akal. Filsafat tidak lain adalah akar dari ilmu. Dikategorikan dalam kelompok ilmu umum, kemudian agama dikelompokkan ke dalam ilmu Islam dengan alasan akumulasi komutatif wilayah, di mana filsafat lebih banyak dipelajari di negara barat dan agama dipelajari dengan unsur timur. Dikotomi ilmu barat dan timur didirikan dengan kecenderungan masing-masing kelompok ilmu yang objek fisik dan metafisika yang merupakan ciri umum. 2. Integrasi epistemologi, theopotoposis integralistik. Istilah agama merujuk pada kepercayaan dan cara hidup, sedangkan dalam arti luas agama merupakan wahyu Tuhan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya secara global. Agama menyediakan tolak ukur kebenaran ilmu, bagaimana ilmu diproduksi, tujuan-tujuan ilmu, dimensi ontologi dalam teknologi ilmu ini penting untuk digarisbawahi. Sebelum manusia keluar membanggakan ilmu selain ontologi keilmuan, epistemologi keilmuan, agama sangat menekankan dimensi aksiologi keilmuan. Ilmu yang lahir dari induk agama menjadi ilmu yang objektif. Artinya suatu ilmu tidak dirasakan oleh pemeluk agama lain, non-agama, dan anti-agama. Ilmu yang berlatar belakang agama adalah ilmu yang objektif. Maka objektivitas ilmu adalah ilmu dari orang beriman untuk seluruh manusia. Paradigma keilmuan baru yang menyatukan bukan sekedar menghubungkan wahyu dan temuan pikiran manusia, tidak akan berakibat mengecilkan peran Tuhan atau mengucilkan manusia sehingga terintegrasi dari dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup sekitarnya. Alur pertumbuhan ilmu sekuler, filsafat, antroposentrisme, diferensiasi ilmu sekuler, dan alur pertumbuhan ilmu-ilmu integralistik, agama, teopolitisme, definisi ilmu integralistik. 3. Epistemologi, pendekatan Bayani, Ifani, dan Burhani. Epistemologi biasa dipahami sebagai teori ilmu pengaturan. Secara garis besar, epistemologi berkaitan dengan dua pertanyaan: A. Apakah yang dapat diketahui? B. Bagaimana hal itu dapat diketahui? Pertanyaan pertama berkaitan dengan sumber pengetahuan, sedangkan pertanyaan kedua berhubungan dengan masalah metodologi. Berbeda dengan Barat, dalam Islam dikenal ada 3 metode sesuai dengan tingkat atau hierarki objektif, yaitu Bayani,
Burhani, dan Evani, yang masing-masing bersumber dari indera, akal, dan hati. Pertama, metode Bahayani merupakan metode pemikiran yang menekankan pada otoritas teks dan diadjektifikasi oleh naluri penarikan kesimpulan. Kedua, metode Evani adalah salah satu bentuk epistemologi yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Ketika model epistemologi Islam di atas jelas berbeda dengan apa yang ada di Barat, epistemologi Bayan dan Evan sama sekali tidak dikatakan perspektif keilmuan Barat. Sebaliknya, Barat terus memikirkan teks suci yang intuisi yang dalam Islam dianggap sebagai sumber dan sesuatu yang sentral. Dari ketiga epistemologi di atas memiliki tolak ukur validitas keilmuan yang berbeda. Jika nalar Bayani tergantung pada kedekatan teks, nalar Evani lebih pada kematangan social skill, sedangkan nalar Burhani menekankan pada korespondensi. Yang keempat, ontologis berarti kajian tentang hakikat yang ada tentang wujud tradisi Barat. Permasalahan ontologi muncul dua kelompok pemikiran, materialisme dan idealisme. Pertama, materialisme merupakan kelompok pemikiran yang menyatakan bahwa realitas di dalam dunia ini merupakan kuantitas fisik yang dapat diukur secara investigasi. Kedua adalah kelompok pemikiran idealisme. Kelompok ini menyatakan bahwa realitas alam yang ini tidak hanya bersifat material, melainkan berdiri atas atau berkaitan erat dengan ide, pemikiran, atau jiwa. Yang kelima, integrasi aksiologi berkaitan dengan tujuan dari perkembangan keilmuan dan aplikasi dalam diri dan masyarakat Barat. Persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama, kelompok yang menyatakan bebas nilai lepas yang apa disebut baik dan buruk. Yang kedua, yaitu dalam pengembangan keilmuan yang tidak dimanfaatkan hanya pada praktis, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk memahami eksistensi yang hakiki pada alam dan manusia. Sebagai diketahui bahwa Allah adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, karena dengan itu ilmu pengetahuan dan mengantarkan manusia kepada peningkatan iman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.